Kembali lagi di AFJF Kids Palembang. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Yuk teman-teman, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami akan memuji Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiada yang dapat memisahkan kita. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Miss Vivian ya. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ayo kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami bisa berkumpul dan beribadah. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sekarang kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, katakan amin. Nah teman-teman, sebelum Miss mulai, kita baca satu ayat dulu yuk, yaitu di Yeremia 10 ayat 23b. Bunyinya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Tuh, maksudnya apa Miss? Itu kalian bayangkan, kalian berada di sebuah jalan yang sangat luas, tapi kalian tidak tahu harus melangkah kemana. Harus maju, harus mundur, ke kanan,
ataupun ke kiri. Teman-teman nggak tahu. Kok bisa gitu, Miss? Maksudnya apa, Miss? Nih, hari ini Miss mau kasih tahu teman-teman semua nih. Maksud dari orang yang berjalan tapi tidak dapat menentukan langkahnya. Itu ada dua. Yang pertama, artinya adalah setiap langkah kita ditentukan oleh Tuhan. Nah, karena langkah kita ditentukan oleh Tuhan, makanya kita tidak punya kuasa untuk menentukan langkah kita sendiri. Teman-teman mau nggak langkahnya ditentukan oleh Tuhan? Kalau mau, maka dibutuhkan dua hal, yaitu ketaatan dan kesetiaan. Kita harus taat dan setia dalam mengikuti semua jalan yang Tuhan tunjukkan. Kalau misalnya jalan yang Tuhan tunjukkan itu dekat, pasti mudah dong untuk taat dan setia. Lalu gimana kalau jalan yang Tuhan tunjukkan itu sangat panjang? Lalu berkelok-kelok, apakah kita akan tetap taat dan setia? Harus ya teman-teman. Kemudian Miss mau jelasin lagi maksud yang kedua, yaitu segala sesuatu ada di tangan Tuhan. Nah, karena segala sesuatu ada di tangan Tuhan, kita nggak perlu capek-capek, kita nggak perlu pusing, kita nggak perlu takut dan khawatir. Takut dan khawatir dalam hal apa, Miss? Jadi ketika kita berada di sebuah jalan, kita dihadapkan dengan banyak jalan, banyak hal yang harus kita pikirkan, banyak hal yang harus kita putuskan dan pertimbangkan. Teman-teman nggak usah pusing, nggak usah capek-capek. Kenapa? Kan segala sesuatu ada di tangan Tuhan. Jadi tanya Tuhan saja, izinkan Tuhan untuk memimpin hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan tahu jalan mana yang terbaik untuk kita. Tuhan tahu segala yang terbaik buat kita. Ada amin teman-teman? Nah, jadi karena segala sesuatu ada di tangan Tuhan, setiap langkah kita juga ditentukan oleh Tuhan, makanya kita tidak memiliki kuasa untuk menentukan jalan kita. Sampai di sini teman-teman paham ya? Kemudian next. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa berada di jalannya Tuhan? Ada yang tahu? Oke, ada 4 hal. Yang pertama adalah kita harus memiliki pikiran yang benar. Kemudian kita harus melihat yang benar. Kita harus mendengar yang benar dan kita harus berkata-kata yang benar. Jadi, kalau teman-teman setiap harinya mikir yang nggak benar, terus melihat hal yang tidak baik, terus mendengar gosip, terus mulut ini juga setiap hari berbohong, maka kita tidak akan bisa berjalan di jalannya Tuhan. Jadi ayo kita jaga pikiran kita jaga mata kita jaga telinga kita, dan kita jaga perkataan kita ya, supaya benar. Karena jalan Tuhan itu adalah lurus dan benar. Sampai di sini teman-teman paham ya? Kemudian, Miss mau nanya lagi nih. Apa yang terjadi pada orang yang tidak mau hidup di jalan-jalannya Tuhan? Ada yang tahu teman-teman? Nih, Miss mau kasih tahu. Kita lihat satu video ini dulu ya. Oke, teman-teman udah lihat ya videonya ya? Tuh, teman-teman bisa nilai sendiri ya. Bagaimana nasib orang yang tidak mau berjalan di jalannya Tuhan. Sebenarnya dia rugi sendiri loh teman-teman.
Jadi Miss mau nanya nih, siapa yang mau hidupnya dipimpin oleh Tuhan? Oke, semua yang mau katakan amin. Good teman-teman, Miss juga mau nih hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Ayo kita sama-sama menjaga pikiran kita. Kita sama-sama menjaga mata, telinga, dan mulut kita ya. Jangan lupa untuk taat dan setia kepada Tuhan selalu. Ada amin teman-teman? Nah, firman Tuhan kita selesai sampai di sini ya. Dan jangan lupa ayat hafalan kita yang tadi tuh di Yeremia 10 ayat 23b. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Sekali lagi ya, sama-sama dengan Miss ya. Yeremia 10 ayat 23b. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Oke, yuk sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sekarang kami sudah selesai beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang sudah disampaikan tadi dapat tumbuh dan berbuah di hati kami. Ajari kami Tuhan untuk hidup di dalam jalan-Mu. Kami mau Tuhan hidup menurut di jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak lupa kami berdoa buat keluarga kami Tuhan, buat gereja kami, buat kota kami Palembang, juga buat negara kami Indonesia Tuhan. Kami lepaskan berkat Tuhan, kami lepaskan roh takut akan Tuhan. Kiranya Shalom-Mu Tuhan terus menguasai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bye. Kolos 3 ayat 23b. Berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Poin for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 0857 95 kali 708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.